Pada percobaan kali ini, kita akan melakukan uji kualitatif protein. Berikut alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, kita akan melakukan uji komposisi elementer. Berikut bahan yang diperlukan. Pertama, kita masukkan 2 ml larutan putih telur ke dalam sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering. Setelah itu, kita panaskan secara perlahan dan hati-hati dengan bunsen. Nanti akan tercium bau rambut terbakar yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengandung nitrogen. Dan juga terdapat warna hitam yang menunjukkan adanya karbon dan kondensasi air pada bagian atas tabung yang menunjukkan adanya oksigen dan hidrogen. Selanjutnya, untuk prosedur kedua kita akan menambahkan 0,5 ml larutan putih telur ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, kita tambahkan kristal NaOH ke dalam tabung yang berisi putih telur tersebut. Selanjutnya, tabung tersebut dipanaskan secara hati-hati menggunakan bunsen. Kemudian, diamati apakah terdapat bau amonia yang tercium. Selanjutnya, kita masukkan 1 ml larutan putih telur ke dalam sebuah tabung reaksi yang bersih. Lalu, selanjutnya, kita tambahkan larutan NaOH 10% sebanyak 5 ml. Campuran tersebut kita panaskan menggunakan penangas air. Selanjutnya ditambahkan 10 tetes larutan PB asetat. Setelah penambahan PB asetat 2% akan terjadi perubahan warna menjadi gelap atau hitam. Lalu ada bau khas yang keluar karena adanya belerang. Setelah itu, pada campuran tersebut kita tambahkan 1 ml HCl pekat. Lalu diamati perubahannya. Selanjutnya, kita didihkan kembali campuran tersebut di dalam penangas air. Lalu, secara perlahan kita tambahkan kembali 10 tetes larutan PB asetat. Larutan akan bertambah menjadi gelap dan hitam. Seperti pada video. Lalu, kembali kita tambahkan 1 ml HCl pekat. Dan kita amati perubahan yang terjadi serta bau yang keluar dari campuran tersebut. Bau tersebut dikarenakan oleh belerang yang tidak teroksidasi. Selanjutnya, pengendapan protein oleh logam-logam berat. Pertama, kita masukkan 3 ml larutan sampel protein, yaitu larutan putih telur, ke dalam tabung reaksi kering dan bersih. Dan kita tambahkan 3 tetes larutan Na2CO3 1% untuk menyesuaikan pH-nya kira-kira 7. Lalu kita tambahkan tetes demi tetes pereaksi larutan logam sebanyak 3 ml sambil dikocok hati-hati. Larutan logam yang digunakan adalah AgNO3, CuSO4, PB asetat, HgCl, dan FeCl. Berikut hasilnya. Yang ketiga,
Pengaruh asam-asam mineral kuat. Berikut bahan yang digunakan. Pertama, kita masukkan 3 ml larutan putih telur ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ke dalam larutan putih telur tersebut ditambahkan larutan asam, yaitu larutan HCl, H2SO4, dan HNO3 pekat. Lalu diamati apakah terbentuk endapan. Selanjutnya diberi larutan HCl, asam sulfat pekat, dan asam nitrat, dan diamati apakah endapan yang terbentuk melarut kembali atau tidak. Selanjutnya, uji Heller. Uji Heller didasarkan pada pembentukan cincin tak berwarna dari protein yang mengendap apabila larutan ditambahkan HNO3 pekat. Pertama, kita masukkan 3 ml putih telur ke dalam tabung reaksi yang kering dan bersih. Lalu, secara hati-hati kita tambahkan 2 ml HNO3 pekat melalui dinding tabung yang dimiringkan secara horizontal supaya asam tidak bercampur dengan sampel. Lalu diamati endapan yang terbentuk. Selanjutnya, pengaruh alkohol pada protein. Berikut bahan yang digunakan. Pertama, kita masukkan 1 ml larutan sampel, yaitu putih telur, ke dalam tabung reaksi yang kering dan bersih. Setelah itu, ke dalam larutan putih telur, kita tambahkan etanol 95% sebanyak 2,5 ml. Lalu kedua bahan tersebut dicampurkan dan diamati apakah ada endapan yang terbentuk. Jika terdapat endapan, maka kita lakukan uji kelarutan, di mana kita ambil sedikit endapan yang terbentuk, lalu kita larutkan ke dalam Aquades dan diamati hasil yang terbentuk. Sekian, terima kasih.